Sidang jemaat Tuhan, dimanapun saat ini mengikuti ibadah live streaming ini, segenap majelis gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang, Sarjana Teologia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari tempat kita masing-masing, hari ini kita kembali bersatu hati untuk menyembah Tuhan. Walaupun kita sungguh bergumul dalam penyebaran virus COVID-19, tetapi marilah tetap mempercayakan hidup kita kepada Kristus Sang Gembala yang sejati. Mari berdiri dan dengan penuh sukacita memuji Tuhan. Suci, suci Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian Dan besertamu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menggembalakan dalam kebenaran. Kita kembali diingatkan bahwa Kristuslah gembala yang sejati bagi kita umat-Nya. Namun betapa dalamnyakah keyakinan kita bahwa Kristus sungguh memelihara kita sebagai domba gembalaan-Nya? Terkadang masih ada keraguan, bahkan ketidakpercayaan kepada Tuhan
terlebih ketika kita terhimpit oleh masalah yang berat. Kita pun menyadari bahwa dalam keseharian kita belum dapat meneladankan karakter gembala seperti Kristus. Marilah dalam kerendahan kita menyesali dan mengakui dosa kita. Jemaat Tuhan, bagi kita yang sungguh menyesali dosa, percayalah bahwa anugerahnya tersedia bagi kita. Karena itu dengarkanlah yang dikatakan dalam Mazmur pasal 103 ayat 10-11 demikian. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yeremia pasal 23 ayatnya yang keempat demikian. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dengan dituntun Mazmur pasal 23 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah.
Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. sepanjang masa. Gembala yang baik memanggil domba. Di tengah-tengah sukacita persekutuan yang kita alami bersama pada pagi hari ini, firman Tuhan akan kita baca dan renungkan. Marilah jemaat Tuhan kita persiapkan firman Tuhan hari ini dari 3 bahagian pembacaan Alkitab. Pembacaan yang pertama dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Pembacaan yang kedua dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Dan pembacaan yang ketiga berita Injil dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34, dilanjutkan ayat 53 sampai 56. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa kami alami dalam seluruh perjalanan kehidupan ini. Kami bersyukur bahwa di pagi hari ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama menikmati perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan melalui ibadah di minggu pagi ini. Dan saat ini firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Terangi hati dan pikiran setiap kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga sungguh kami dimampukan untuk memahami firman-Mu ini, dan kami boleh melakukannya dengan penuh kesetiaan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Roh Kudus Tuhanlah yang akan senantiasa memperlengkapi dan memampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah sedia mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini yang pertama terambil dari Yeremia pasal 23 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, janji tentang tunas Daud yang adil.
Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian pembacaan yang pertama dan pembacaan yang kedua terambil dari Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dipersatukan dalam Kristus. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya bersunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawanan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat diaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Haleluya.
Berita Injil pada pagi hari ini dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayat 34, dilanjutkan pada ayat 53 sampai 56. Firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Ayatnya yang ke-53. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Kure sumanga puang. Menggembalakan dalam kebenaran. Ini menjadi tema perenungan kita pada hari ini di minggu ke-29 di tahun 2021. Ya. Menggembalakan dalam kebenaran. Mangkambi situru kamaloloan. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan dimanapun saudara-saudara berada, kisah perjalanan kehidupan umat Allah Israel tentu sudah menjadi informasi yang tidak asing bagi kita sebagai orang yang percaya, yang dengan penuh kesetiaan senantiasa membaca firman Tuhan. Bagaimana kehidupan umat Allah Israel senantiasa hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka senantiasa memperlihatkan sikap hidup yang jauh dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Sekalipun umat Allah sebagai bangsa pilihan Allah telah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Allah berkarya atas hidup mereka, menyatakan pembebasan, menganugerahkan berbagai-bagai berkat yang luar biasa bagi mereka.
mata mereka sendiri telah menyaksikan bagaimana kemahakuasaan Allah atas hidup ini. Tetapi ternyata mereka lebih senang hidup memuaskan hasrat manusiawinya mereka, kemanusiaannya mereka, kedagingannya mereka. Ditambah lagi para pemimpin-pemimpin mereka pada saat itu yang dipilih dan diutus oleh Allah untuk menggembalakan mereka, baik itu pemimpin dalam hal pemerintahan maupun pemimpin dalam hal keagamaan. Mereka tidak mampu untuk lalu menggembalakan bangsa pilihan Allah ini, umat Allah ini, ke jalan yang Allah kehendaki. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa para pemimpin-pemimpin Israel pada saat itu, pemimpin dalam hal kepemerintahan, ya mereka tergiur, ya, tergoda untuk lalu membuat wilayah kekuasaan mereka semakin besar. Tentu saja hal itu tidak salah, asalkan dijalani dengan baik, dilakukan dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi kemudian mereka tergiur untuk lalu memenuhi hal hasrat tersebut dan lalu membiarkan diri mereka digiring untuk juga menyembah kepada dewa-dewa yang dipercayai dan disembah oleh bangsa-bangsa di luar mereka. Demi kekuasaan yang semakin luas, demi segala hasrat mereka bisa terpenuhi, mereka tidak pikirkan itu lagi. Tidak hanya itu saja, para pemimpin-pemimpin keagamaan, para imam, nabi pada saat itu juga tidak mampu menggembalakan umat Allah kembali ke jalannya. Kenapa? Karena mereka tunduk dan taat, takut kepada pemerintah mereka, lebih takut kepada pemerintah mereka dibanding kepada Allah yang mengutus mereka. Jadi moina tandai kumua salah mo tena pogao to parenta, para raja-raja mereka, para pemimpin-pemimpin mereka, tapi mereka terjepit, lalu juga mereka digiring untuk lalu koyo lo na bangamo. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara masih mengingat kisah yang kita baca bersama pada minggu lalu, Yehezkiel. Ketika Nabi Tuhan ini, ya, maksudnya Amos minggu lalu ya, ketika Amos diutus oleh Allah kepada umatnya memberitakan tentang penghukuman kepada Yerobeam pada saat itu. Para imam yang menjabat saat itu justru marah, pelihat, enyahlah dari sini, pergi saja ke tanah Yehuda di sana untuk menyampaikan penglihatan yang kau saksikan, jangan di sini. Mereka tidak menerima, mereka tidak terima hal itu. Padahal Amos diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman itu. Jadi mereka juga tergiring untuk ya ikut, sekalipun salah, konala diapari. Istilahnya kita sekarang ya terjepit, maju kena, mundur kena. Padahal orang-orang yang tetap berpengharapan dan setia kepada Tuhan, Tuhan katakan ya kalau kau setia, aku tidak akan pernah mempermalukan engkau. Dan itu sudah sangat terbukti dalam berbagai kisah perjalanan para hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab yang kita percaya firman Tuhan. Mereka tidak pernah dipermalukan sekalipun mereka menderita. Nah, dalam bagian pembacaan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, khususnya dalam Yeremia pasal 23, ketika Allah sudah melihat bahwa umat Allah ini, bangsa pilihan Allah ini sudah terserak berak, ya mereka telah tercerai berai, mereka tidak lagi hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, mereka menderita dalam penghukuman. Allah berjanji, ya jadi Allah tidak hanya merancangkan penghukuman bagi umatnya,
tetapi dia pun juga merancangkan pembebasan. Allah merancangkan kelepasan dalam kehidupan mereka. Karena itu dia berjanji akan hadir gembala yang sesungguhnya ini, gembala yang sejati, gembala yang baik, yang akan menuntun kembali domba-dombanya ini kembali kepada Tuhan, di mana domba yang hilang akan dikumpulkan kembali dan mereka akan menikmati kehidupan yang luar biasa indah. Segala yang dibutuhkan akan mereka nikmati dalam kehidupannya. Itu janji Allah dalam bagian pembacaan kita saat ini. Dan itu sungguh telah tergenapi melalui kehadiran, kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Jelas dalam bagian Injil tadi ya Bapak Ibu Saudara-saudara, Injil Markus, bagaimana sang gembala yang sejati itu Yesus memperlihatkan cara yang berbeda dengan yang dilakukan oleh para gembala-gembala, para pemimpin-pemimpin umat Allah dalam perjanjian lama yang kita baca tadi dari Yeremia. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-34, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dalam kisah ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat dari awal ya, para murid-murid Yesus sudah pergi memberitakan Injil, mengajarkan tentang Injil kerajaan sorga. Mereka diutus. Dan ketika mereka sudah melakukan semuanya itu, mereka kembali kepada Yesus, menceritakan apa yang sudah mereka lakukan. Dan Yesus paham betul, setelah melakukan tugas ini mereka butuh istirahat. Ya, mereka butuh istirahat. Karena itu Yesus mengatakan, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan istirahatlah seketika. Jadi mereka juga butuh istirahat. Namun karena ada begitu banyak orang yang rindu untuk mendengarkan ajaran Yesus dan juga mau menikmati mujizat yang luar biasa yang telah dinyatakan oleh Yesus, tetap mereka ikut kemanapun mereka pergi. Jadi mereka tidak ada waktu untuk istirahat. Sekalipun sudah waktunya istirahat, Yesus lalu mengatakan, ketika Yesus mendarat, dia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Yesus semuanya berdasarkan pada belas kasihannya kepada orang banyak. Dia datang karena kasihnya. Dan inilah gembala yang baik, gembala yang sejati. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita lalu memikirkan seperti ini, oh kok dipokada kumua gembala. Dari awal dari kitab Yeremia yang dimaksudkan gembala adalah para pemimpin-pemimpin. Jadi yang ada dalam benak kita ialah para pemimpin dalam hal kepemerintahan dan agama. Tetapi tentu saja saat ini kita diarahkan untuk menyadari setiap kita dalam bahagian kita masing-masing, dalam porsi kita masing-masing, diberikan tugas oleh Allah untuk menggembalakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita masuk dulu dalam lingkup terkecil, keluarga. Bagaimana kita hadir untuk menjadi gembala yang baik, meneladani apa yang telah dinyatakan oleh Yesus, senantiasa menyatakan semuanya itu berdasarkan belas kasihan, kasih. Kehadiran kita tidak untuk lalu mencerai-beraikan. Kehadiran kita membawa sukacita dan damai sejahtera, bukan sebaliknya. Sekalipun mungkin kita lihat, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, ada orang-orang yang merasa tidak sukacita. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak sukacita? Ya karena mereka tidak mau ditegur, kesalahannya tidak mau ditegur. Ada orang yang seperti itu. Dia menolak seseorang yang datang untuk lalu menegur hidupnya, karena sebenarnya bukan dia tidak sadari, sadari justru karena sadari kumo salah mo ote. Tetapi karena gengsi, okoya tuh gengsi tuh biasa mendolo-dolo. Jadi mui disadari kumo salah mo toh ngamu tuh napokada si A. Tapi karena gengsi masa ya napakilala maro nate tahu jauh masiri nak. Akhirnya apa, kita menolak dia dan kita mengatakan kehadirannya tidak membawa sukacita.
Nah, ini yang dialami oleh Yesus. Kehadiran Yesus ke dalam dunia untuk menganugerahkan keselamatan. Tentu saja kalau berbicara menganugerahkan keselamatan itu akan mendatangkan rasa sukacita. Tetapi orang-orang yang takut disaingi oleh kehadirannya Yesus, ya, yang ditegur kesalahannya oleh Yesus, menolak Yesus dan lalu mengatakan tidak ada sukacita saya rasakan bersama dengan Yesus. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama, kita diajak untuk memahami dan lalu dengan sungguh-sungguh meyakini Yesus Kristus itulah gembala yang sejati. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur dalam bagian Mazmur berbalasan yang kita sudah ikuti bersama tadi. Sang pemazmur mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, dalam Dia aku tidak akan kekurangan. Ada sebuah kesaksian iman. Nah, bagaimana dengan kita? Tentu saja kita diarahkan untuk lalu melihat Tuhan di dalam Yesus Kristus yang kita percayai adalah jalan satu-satunya menuju kepada keselamatan, adalah sungguh gembala yang sejati. Di dalam Dia kita tidak akan pernah kekurangan. Kita akan menikmati padang yang berumput hijau. Di dalam Yesus kita akan dibimbing ke air yang sejuk, yang tenang, karena menuju kepada keselamatan. Dan ketika kita sudah meyakini bahwa Yesus itu adalah gembala yang sejati, kita sudah menikmati bagaimana penggembalaannya dalam kehidupan kita. Setiap kita yang telah menikmati penggembalaan dalam Kristus Yesus, kita dipanggil untuk lalu juga menyatakan sikap hidup, menjadi gembala-gembala dalam kehidupan ini bagi semua orang yang ada di sekitar kita, siapapun juga dia. Kehadiran kita membawa makna. Ya, kalau 2 minggu yang lalu ya, menjadi utusan Allah. Kita diutus ke dalam dunia ini menjadi gembala-gembala, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kehadiran kita sebagai utusan Allah menggembalakan semua yang kita jumpai dalam hidup ini, menuntun mereka, mengarahkan mereka menemukan padang rumput yang hijau, menemukan air yang tenang di dalam Kristus Yesus, bukan justru sebaliknya. Dimanapun kita berada ya, dalam keluarga, dalam persekutuan umat Allah jemaat, dalam kebersamaan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, di tempat kerja kita masing-masing, Tuhan mengutus kita di sana sebagai gembala. Gembala yang menggembalakan dalam kebenaran, mengikuti keteladanannya Kristus, menggembalakan berdasarkan kasih. Memang bukan perkara mudah Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus dalam menggembalakan umatnya ya menghadapi begitu banyak tantangan. Ya kita mangkambi edo kampung, kira-kira apa sih tu tantangan biasa dia hadapi? Mui uranallo ya, uranallo berarti melambi kelek. Hujannya pagi-pagi. Kalau dia harus kasih makan kerbaunya pagi-pagi, nah kemudian tidak ada rumputnya, ya sekalipun dingin, sekalipun hujan, dia akan tetap pergi. Ya. Dia akan tetap pergi untuk lalu mencarikan rumput bagi kerbaunya. Jadi ada sebuah pengorbanan. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan yang digembalakan. Sekalipun panas terik. Lalu dikatakan amalas sutete dongojo, kasihan maate mani direndeno mumaler ko sungai lek kali. Berendam di sana. Jadi pagi-pagi sudah dingin harus lawan itu dingin, siang-siang panas harus melawan juga panas. Untuk menuntun yang digembalakan ini. Terkadang juga makan hati. Berupaya digembalakan baik gembalaan. Tetapi ko madodong bangsia ditiro lek, nasayomi kita uto. Makan hati.
Terkadang kalau mau menggembalakan dipakilala tuh tahu. Anna noka ma perangi sudah noka ma perangi ma kadakadomi. Oh, tang lama padi penantalan toh. Tetapi itulah yang telah diteladankan oleh Yesus ya. Memang kita terbatas, kita lemah. Terkadang kita harus berada dalam keadaan yang sulit seperti itu. Manusiawi ketika mungkin kita lalu katakan, oh Tuhan, saya tidak mampu mi. Manusiawi ketika mungkin kita menangis atau merasakan duka yang dalam. Tetapi setelah mengalami semuanya itu, curhat kepada Tuhan dan kemudian lalu dikuatkan, melanjutkan semuanya. Dalam keluarga terkadang hal ini terjadi. Dipakilala mo tu ambe anak ta, dipakilala mo tu indo anak ta jo banua, dipakilala mo tu anak-anak ta na biasa batuk panoka ma perangin na bali-bali pisan ki mapadi penanta. Nakameluan na tadi pukadan. Berupaya Miki melakukan segala yang terbaik untuk anak-anak banting tulang. Kalau bisa yang biasa dia bilang orang, kenapa bisa kubalukan tekaleku untuk anak-anakku. Bukti kasihnya, tapi terkadang anak-anak tidak mau mendengarkan. Disitulah pengorbanan yang luar biasa. Penggambarannya Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan dulu pikirkan di luar sana, dalam keluarga. Dan ini bukti. Ketika kita setia melakukan semuanya, itu adalah bentuk menggembalakan dalam kebenaran, kesetiaan oleh karena kasih. Memang tidak mudah, butuh pengorbanan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita setia hidup di dalam Tuhan, sekalipun itu berat, Tuhan akan senantiasa menolong dan memampukan kita. Ketika Yesus harus disalibkan, ketika dia akan disalibkan, ditangkap dan disalibkan, dia juga bergumul Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia mengambil waktu sejenak di Taman Getsemani. Dia menyendiri. Apa yang dia lakukan? Malera kamamma, malera kampogau tu salana. Tetapi dia berdoa kepada Bapa yang mengutusnya. Dalam keterbatasan pada saat itu, oleh karena dia merasa bergumul, waktunya sekarang saya mau ditangkap dan disalibkan. Dia datang kepada Bapaknya, berdoa. Bukan kehendakku yang terjadi. Ada sebuah penyerahan sepenuhnya untuk dikuatkan oleh Bapaknya. Dan setelah dalam penyerahan sepenuhnya itu, sekalipun berat, sekalipun sakit, salib yang harus dipikul dan ditanggungnya, dia tetap setia sampai mati di atas kayu salib. Dan pengorbanan ini sungguh mendatangkan sukacita bagi dunia ini. Inilah keteladanan Sang Gembala yang sejati. Dan kita dipanggil untuk menyatakan penggembalaan itu dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Siapapun juga kita menggembalakan dalam kebenaran, mengikuti keteladanan karakter gembala yang telah dinyatakan oleh Kristus. Dalam kelemahan dan keterbatasan kita, mari bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan yang telah mengutus kita ke dalam dunia untuk menjadi gembala. Dalam keterbatasan kita melakukan apa yang menjadi tugas kita, percayalah, dengan mengandalkan Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh Kudusnya, kita akan dikuatkan. Moiraka dikuati todo oleh teeta satu, tetapi ketika kita sadari dan kita datang kepada Tuhan, luka itu kembali dipulihkan dan kita dimampukan untuk melanjutkan semuanya. Mari hidup sebagai anak-anak Tuhan yang setia, yang telah diutus oleh Tuhan ke dalam dunia ini untuk menjadi gembala-gembala yang menggembalakan dalam kebenaran. Dalam kelemahan kita, percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dia akan terus menolong dan memampukan setiap kita. Amin. Allah di dalam Kristus Yesus sungguh adalah gembala yang sejati bagi kita.
Dia senantiasa ada bagi kita. Dia akan senantiasa menyatakan kasih-Nya. Dia membimbing kita ke air yang tenang, dan di dalam Dia kita tidak akan pernah berkekurangan. Sungguh ada sukacita yang melimpah di dalam Kristus Sang Gembala yang sejati. Saat ini kita semua dipanggil untuk sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Sang Gembala yang sejati itu, yaitu Yesus Kristus. Mempercayakan hidup kita hanya ke dalam tangan kuasa kasih-Nya, dan kemudian mau hidup dalam kebenaran-Nya. Hadir sebagai utusan-utusan Allah di dalam dunia ini, menggembalakan kawanan domba Allah. Semua yang kita jumpai dalam kehidupan ini, suami, istri, anak, saudara-saudara, kekasih-kekasih kita dalam persekutuan, bahkan saudara-saudara kita yang juga di luar persekutuan ini. Mari menggembalakan dalam kebenaran, seperti yang telah diteladankan oleh Kristus, menggembalakan dalam kebenaran berdasarkan kasih. Tuhan pasti menolong dan memampukan kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa dengan mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di atas muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dan baiklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita kembali diberi kesempatan untuk menyatakan buah-buah iman kita lewat persembahan. Dan nats persembahan pada saat ini dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Aku suka membagi pada orang tak punya agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita satu hati dan kita berdoa. Sungguh Engkaulah Allah kami yang baik, Allah kami yang setia, yang telah menyatakan kasih-Mu yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami yang percaya kepadamu. Kami bersyukur Tuhan menghadirkan kami dalam sebuah persekutuan umat Allah untuk hadir sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, menyatakan kesaksian hidup kami, menyatakan pelayanan kami di tengah-tengah persekutuan ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa di minggu pagi ini, sekalipun masih dalam masa yang sulit oleh karena pandemi COVID-19, bahkan dalam situasi PPKM di mana kami harus kembali mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Namun tentu saja itu tidak mengurangi sukacita kami untuk sungguh-sungguh menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah di minggu pagi ini. Kami telah bersatu hati memuji memuliakan Engkau, dan biarlah segala bentuk penyembahan dan pujian kami kepadamu Tuhan sungguh berkenan bagimu. Kami bersyukur Tuhan telah mengutus setiap kami para hamba-hamba Tuhan untuk mengangkat pelayanan dalam ibadah di minggu pagi ini. Biarlah segala pelayanan ini Tuhan sungguh berkenan bagimu, mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Dan Tuhanlah yang akan terus memberkati setiap kami hamba-hambamu untuk semakin setia dalam melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan hadirkan pada masing-masing kami. Kami bersyukur bahwa melalui perjumpaan yang kami alami bersama dengan Engkau pada saat ini Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan dan renungkan bersama. Biarlah dalam penyerahan sepenuhnya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, setiap kami dikuatkan dan dimampukan untuk boleh melakukan firman-Mu ini dengan benar. Kami sungguh-sungguh hadir dalam dunia ini, dalam keberadaan kami berdampingan dengan siapapun juga, hadir sebagai utusan Allah yang menggembalakan mereka, menggembalakan dalam kebenaran, mengikuti keteladanan yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus. Kami sadari sungguh dalam kelemahan kami tak mampu untuk lalu melakukan semuanya itu dengan sempurna. Namun biarlah dalam penyerahan sepenuhnya, dituntun dan dikuasai oleh Roh Kudus-Mu,
kami senantiasa boleh hidup setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan ini. Kami bersyukur bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami jemaat Tuhan yang boleh menikmati sukacita pertambahan usia dalam minggu ini, yang boleh menikmati sukacita pertambahan usia pernikahan, yang bersukacita oleh karena berbagai-bagai keberhasilan yang mereka nikmati, baik itu dalam studi, karir, pekerjaan, dan berbagai hal. Mari Tuhan sempurnakan sukacita mereka semua, dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati kehidupan kekasih-kekasih kami dengan mengaruniakan panjang umur, kesehatan, sukacita yang melimpah, dan terlebih hikmat untuk menjalani hidup karunia Tuhan dengan baik. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami juga yang boleh menikmati kesembuhan dari sakit penyakitnya. Kami berdoa Tuhan terus memberkati hidup mereka sehingga boleh menikmati kekuatan kesehatan yang sempurna, kami percaya berasal daripadamu. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan anugerahkan. Melalui kehidupan yang Tuhan nyatakan, kami dipanggil untuk lalu menyatakan bakti kami kepadamu melalui segala bentuk pelayanan yang akan dilaksanakan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk segala bentuk pelayanan yang akan dilaksanakan ke depan, terlebih khusus rencana pelayanan baptisan kudus yang akan dilaksanakan kepada anak kekasih Excel Adiasta Robert, anak dari keluarga Robert dengan Adriana B, yang rencananya akan dilaksanakan pada minggu depan tanggal 25 Juli 2021. Tuhanlah yang memberkati keluarga yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, memberkati anak karuniamu ini dan juga segenap majelis gereja, sehingga sungguh pelayanan ini boleh berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Dari tempat kami masing-masing kami bersatu hati berdoa bagi kekasih-kekasih kami jemaat Tuhan yang saat ini berada dalam pergumulan oleh karena sakit, seperti yang kami ketahui keberadaannya Nyonya Nelly Masuli di Rumah Sakit Tajuddin Nur dalam proses pemulihan pasca operasi. Kekasih kami Bapak Anda, saudara dari Nyonya Ilang Panono dan Nyonya Ferry Upang. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Yakob Samben di rumah. Kami berdoa bagi kekasih kami Bapak Pendeta Manase bersama dengan istri di rumah. Anak kami Kesia di rumah, Nyonya Gusti Mahir di rumah, Ibu Maria Ruruk Salea, Bapak Sule Kendek, Evan anak dari Bapak Sabak Parinding, Papa Donasti, masing-masing mereka semua di rumah menjalani perawatannya. Dan juga orang tua kekasih kami, neneknya Lala, orang tua dari Bapak Do Wilson Paseru yang sementara dirawat di Toraja. Dan mungkin masih ada di antara kekasih kami yang tidak sempat kami sebutkan namanya dari tempat ini. Dimanapun mereka berada menjalani perawatan, mari Tuhan hadir memberkati semuanya, sehingga sungguh dalam campur tangan Tuhan, segala bentuk perawatan yang diterima boleh berbuah kesembuhan dan kepulihan dalam kehidupan orang-orang yang kami kasihi. Kami bersatu hati berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini berada dalam duka cita. Kami berdoa bagi keluarga besar dari Nyonya Sugiono yang berduka oleh karena ayahanda kekasih Tuhan panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga. Kekasih keluarga besar dari almarhum Bapak Yete Lindang yang berduka di dalam kehidupan mereka oleh karena orang tua kekasih Bapak Yete Lindang Tuhan telah panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga dan jemaat-Mu. Kami berdoa bagi keluarga besar Ibu Kristina Pakan yang berduka oleh karena salah seorang kakak sepupu. Tuhan juga telah panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga. Demikian pula keluarga besar dari almarhum Bapak Alfian Tandi yang berduka oleh karena ditinggalkan kekasih kami Bapak Alfian Tandi.
Dalam keberadaan mereka semua Tuhan, kami bawa kepadamu. Mari hadir memberkati hidup mereka, tetap menguatkan dan menghiburkan dalam menghadapi duka cita ini, sehingga sungguh dalam iman yang benar, kekasih-kekasih kami tetap dikuatkan dan dimampukan menjalani hidup karunia Tuhan, dan sungguh-sungguh meyakini bahwa dalam segala keberadaan kami Tuhan senantiasa hadir, menopang dan memampukan kami menjalani hidup ini dengan baik. Berkatilah semua jemaat-Mu dalam segala keberadaan mereka Tuhan. Berkati dalam kehidupan rumah tangga, dalam segala usaha pekerjaan, dalam berbagai rencana dan harapan mereka. Biarlah semua jemaat-Mu tetap sehat dan kuat, senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan, dan hanya oleh karena tuntunan hikmat Allah, sungguh menjalani hidup ini dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Anak-anak dalam pertumbuhan dan perkembangan, mari Tuhan berkati senantiasa. Biarlah senantiasa sehat, bertumbuh menjadi anak-anak yang senantiasa dengar-dengaran kepada orang yang lebih tua, terlebih sungguh takut akan Tuhan. Berkati dalam perjuangan pendidikan masing-masing. Biarlah mereka semua senantiasa boleh menjalani pendidikan dengan baik, keberhasilan dan kesuksesan suatu kali kelak boleh mereka raih dalam kehidupannya. Kami bersatu hati berdoa untuk kondisi yang sementara kami alami oleh karena pandemi COVID-19. Kami bersatu hati berdoa bagi saudara-saudara kami, sesama kami yang saat ini harus menjalani perawatan oleh karena terpapar virus COVID-19. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa, mari Tuhan berkati tubuh yang lemah sehingga diberikan kekuatan untuk menerima segala bentuk perawatan yang dilakukan bagi mereka, dan terlebih Tuhan tetap turut campur tangan dalam segala bentuk upaya perawatan itu, dan hanya oleh karena perkenan-Mu sungguh berkat kesembuhan dan kepulihan boleh mereka alami. Kami bersatu hati berdoa bagi gugus tugas sebagai garda terdepan bersama dengan tim medis untuk lalu melakukan pelayanan mereka bagi kekasih-kekasih kami yang harus menjalani perawatan oleh karena terpapar virus ini. Tuhan berkati hidup mereka, biarlah mereka senantiasa sehat dan kuat, terlebih tetap bersuka cita menjalani segala bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan, dan kami percaya bahwa pelayanan yang mereka lakukan ini boleh menjadi berkat bagi sesama dan terlebih akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Berkati kami semua sebagai masyarakat Indonesia, terlebih lagi dalam keberadaan kami di Kota Makassar di tempat ini dalam masa-masa PPKM darurat oleh karena kondisi yang saat ini semakin memperlihatkan keadaan yang membuat kami berada dalam ketidakamanan atau kegelisahan. Tuhan berkati setiap kami, biarlah dalam tuntunan hikmat Allah dengan penuh kesadaran kami boleh hadir sebagai warga negara yang baik, yang senantiasa boleh mendukung segala bentuk upaya pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini dengan penuh kesadaran menerapkan semua protokol kesehatan dan juga mau memberi diri kami untuk divaksin, sehingga segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang adalah wakil Allah dalam dunia ini itu boleh berhasil. Dan kami percaya hanya oleh karena kerja kuasa Allah sendiri, oleh karena Allah yang berkenan atas semuanya, segala yang kami rindukan dan harapkan, keadaan kembali aman itu boleh terwujud dalam kehidupan kami. Berkati pemerintah kami Tuhan, karuniakan hikmat untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. Di tengah-tengah sukacita yang kami alami bersama melalui persekutuan ini, kami telah menyatakan tanda syukur melalui persembahan. Biarlah ya Tuhan Engkau berkenan atas segala bentuk persembahan yang telah kami nyatakan pada saat ini, dan ajarlah kami mempergunakannya dengan baik, apa yang telah kami persembahkan dan yang masih ada dalam kehidupan kami. Biarlah semuanya itu boleh kami pergunakan dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah syukur kami Tuhan, ini doa dan seruan kami, semuanya ini kami datang bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah penebus kami yang hidup. Amin.
Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati ibadah persekutuan pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman hambanya, Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang, Sarjana Teologi. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa Kristuslah Gembala yang sejati. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Saya mengundang kita untuk berdiri. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, pergilah dan jalanilah hidup ini dengan keyakinan bahwa Kristuslah Gembala yang sejati, dan kita pun bertekad untuk meneladankan karakter Gembala seperti Kristus. Arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Nyanyian syukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah ini, dan itulah juga kiranya yang akan terus kita imani dalam kehidupan kita selaku orang-orang yang percaya, dengan senantiasa berkata, Tuhan Kau Gembala kami, Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat.